Selamat pagi Ananda semua, salam sehat, semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana kita akan membahas mengenai usulan dasar negara oleh para tokoh perumus Pancasila. Usulan yang pertama itu disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin. Secara lisan, ia berpidato di depan sidang BPUPKI pertama, yaitu menyatakan 1. Konsepnya peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Sedangkan secara tulisan, ia menuliskan bahwasannya konsep dasar negara yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada saat itu tidak mencapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo juga menyatakan dan menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Namun juga tidak didapati kesepakatan pada saat sidang tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengemukakan konsep dasarnya. Usulan beliau sebagai konsep rumusan dasar negara yaitu mengusulkan mengenai konsep filosofik Groundslike, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI KRT Rajiman Widioningrat membentuk panitia kecil yang kita sebut beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Randus Muhammad Atta. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu masalah Indonesia Merdeka. Mereka mengadakan rapat di Gedung Chongsang In dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Kokai. Kemudian hasil pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang kita kenal sebagai panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Atta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokro Sujoso sebagai golongan agama Islam yang merupakan anggota. Kemudian panitia 9 ini
mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengajian Timur nomor 56 Jakarta dan menyepakati pada tanggal 22 Juni 1945 membuat kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kesepakatan itu kita kenal di dalam dan dituangkan dalam Mukadimah yang kita kenal dalam Piagam Jakarta, di mana isi Piagam Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Tetapi dalam peristiwa tersebut banyak terjadi perdebatan mengenai konsep dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat, baik di dalam Piagam Jakarta tersebut, yaitu mengenai isi sila pertama yang menyatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini mendapatkan tantangan dari tokoh Indonesia Timur yang beragama Kristen. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang satu agama, tetapi memiliki banyak agama yang perlu harus dihormati. Dengan kesepakatan mengubah sila pertama karena di latar belakangi adanya opsi Kaigun Angkatan Laut Jepang memberitahukan bahwa wakil-wakil dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan tersebut. Kemudian terhadap keberatan tersebut sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Tuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa ini bermusyawarah dan bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 adalah berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikenal sebagai Pancasila, dan disepakati sebagai dasar negara dan lahir disepakati pada 7 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Anda semuanya memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Semangat terus dalam belajar, pantang pulang sebelum pintar. Ya, topik kita yang akan datang akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih, selamat pagi.